Selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan juga baik ya. Senang sekali Inspirasi Pagi bisa kembali menjumpai Anda, tentunya dengan beragam informasi yang menarik dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Nah, pemirsa pasti setuju nih ya bahwa dalam merawat kulit untuk selalu sehat dan juga awet muda, ini tidak mudah ya, harus melakukan banyak perawatan ekstra. Apalagi saat ini mungkin apabila Anda tinggal di kota besar seperti di Jakarta, polusinya begitu tinggi dan sering memberikan efek yang negatif pada kulit. Nah, tapi biasanya banyak orang juga yang takut mungkin untuk pergi ke klinik untuk perawatan karena takut dengan biayanya yang besar, betul ya. Tapi tidak perlu khawatir karena saat ini ada treatment terbaru dari Klinik Derma Pro Jakarta, yaitu treatment Milky Baby Skin. Ini menjadi treatment favorit para artis, harga perawatannya lebih terjangkau dan katanya akan menjadi tren perawatan di 2024. Seperti apa sih treatmentnya? Kita mau bahas dengan tamu saya hari ini ya. Sudah hadir Dr. Tan Yuanita, owner dan juga dokter dari Klinik Derma Pro Jakarta. Selamat pagi dokter. Pagi Mel. Apa kabarnya? Baik, baik, sehat, semangat kita ya. Ingin memberikan informasi nih ya bagi pemirsa di rumah. Tadi kita bicara mengenai polusi nih dokter. Mungkin banyak pemirsa di rumah taunya kalau polusi saat ini kita tahu lagi tinggi seperti di Jakarta, efek negatifnya banyaknya di pernafasan ya dokter ya. Padahal ternyata ada efek negatifnya juga ke kulit. Seperti apa efeknya dokter? Jadi sebenarnya ini kan polusi lumayan lama ya, udah 3-4 bulan lebih malah dan parah banget gitu polusinya. Jadi yang sebenarnya selain paru-paru karena kan gampang terhirup masuk ya polusi itu sebenarnya yang nerima duluan itu adalah kulit kita. Karena kulit kita tuh adalah garda terdepan lah sebelum dia masuk ke bagian yang lainnya. Jadi yang pertama kali diserang tuh adalah skin barrier atau barrier kulit kita itu semacam kayak tembok gitu. Jadi makanya dengan adanya polusi itu skin barrier kita tuh jadi gampang rusak gitu. Jadi gampang karena skin barrier rusak tuh efeknya nanti akan ngerambat kemana-mana gitu. Nah, terutama yang pertama tuh iritasi. Jadi kita awal-awalnya nggak nyadarin kok kulit kita jadi gampang merah-merah ya, merah atau misalnya kayak panas itu tandanya awal dari polusi adalah iritasi kulit. Kemudian ketika iritasi menjadi dibiarin gitu ya, terus ditambah lagi dengan kita mungkin itunya lagi stres atau misalnya karena cuacanya juga dingin panas kan makin memperparah iritasi, jadilah alergi. Alergi jadi udah mulai bentol-bentol, udah mulai gatal-gatal, itu udah mulai jadi alergi. Terus kemudian yang sering orang ini dikeluhkan adalah pasien yang awalnya tidak berjerawat menjadi berjerawat. Karena polusi itu menyebabkan produksi sebum itu meningkat. Sebenarnya sebum itu kan dibutuhkan oleh kulit kita memproduksi minyak supaya kita tetap awet muda dan juga menjaga supaya dia kayak pelindung juga sebenarnya sebum itu. Nah, dengan adanya polusi itu produksi sebumnya meningkat, tidak terkontrol lagi, jadinya timbul jerawat. Yang awalnya kita nggak jerawatan jadi jerawatan. Terus kemudian terjadi penuaan dini pada kulit, pasti itu yang paling sering. Jadi pasien ngeluhnya, kok kulit aku sekarang jadinya kering, terus kemudian ada kerut-kerutan halusnya, terus jadi kayak nggak kenyal lagi, gampang kendor kayak gitu. Itu penuaan dini pada kulit dan kalau dibiarkan lama-lama bisa terjadi kanker kulit. Itu efek polusinya. Jadi memang benar-benar kita nggak bisa anggap enteng sih kayak kan paru-paru aja dulu kita cuman batuknya cuman 1-2 hari, sekarang jadi 2 minggu gitu kan. Jadi pada kulit juga gitu, kita bukan sesuatu yang wajib kita ini awalnya kan ya udahlah biasalah itulah gitu kan, tapi menjadi masalah yang serius Mel akhir-akhir ini gitu. Polusi pada kulit menjadi masalah baru yang sebelumnya kita nggak ada masalah-masalah itu gitu loh. Jadi mungkin kita mesti perhatiin, oh itu ternyata kita terkena polusi gitu, mesti harus tahu keadaan kulit kita akhir-akhir ini seperti apa. Baik, jadi awalnya mulai dari mungkin gatal-gatal, ya iritasi awal, terus tadi alergi, jerawatan, jadi gampang jadi kering gitu kan, jadi gampang berflek, jadi lama-lama kalau ini bisa jadi kanker kulit. Baik, waduh, hati-hati ya gitu bagi pemirsa di rumah yang mungkin bagi Anda yang biasanya kayak kulitnya nggak kenapa-napa deh ya. Iya, gue nggak pakai ini juga nggak kenapa-napa gitu kan ini ya kan. Tapi kemudian langsung kelihatan tuh ya, mungkin jangan-jangan efek dampak negatif dari polusi itu sudah masuk sudah ke kulit udah kena kulit kita. Jadi bukan karena mungkin kok kayaknya gue nggak cocok sama skincare, enggak gitu ya, skincare-nya kan sama, misalnya kita pakai skincare udah bertahun-tahun nggak kenapa-napa, kok akhir-akhir ini jadi gue nggak cocok sama skincare gue gitu kan jadinya, atau kok akhir-akhir ini aku jadi kayak tadi jerawatan gitu, mungkin kita udah terkena polusi itu. Baik, jangan-jangan ternyata
efek dari polusi ternyata tuh ya pemirsa di rumah ya. Nah, kalau di rumah biasanya kalau untuk melindungi pernafasan kan kita pasangnya air purifier, kita pakai masker gitu ya. Kalau kulit nih gimana cara melindunginya kemudian ya? dok? Terutama untuk orang-orang yang misalnya suka banget aktivitas outdoor, misalnya kayak golf atau misalnya nyelam, terus atau misalnya suka kemana-mana naik kendaraan umum kan, pasti terpaparnya lebih banyak daripada kita yang apa namanya sering indoor gitu kan. Jadi yang pertama adalah harus rajin membersihkan wajah. Ya, jadi terutama untuk kulit-kulit yang berminyak itu harus 4 kali sehari. Sampai Jadi 4 kali pagi waktu dia ini, siang kalau misalnya kita lagi apa namanya banyak Istirahat. aktivitas yang outdoor tuh cuci muka lagi, terus nanti sore sama malam mau tidur. Kalau misalnya kulitnya berminyak ya, tapi kalau misalnya kulitnya normal, wajib, ada orang tuh males banget Mel kalau udah abis pakai make up udah nggak mau bersihin kan, aduh malam, udah pulang rumah itu nggak boleh ya. Sekarang benar-benar wajib dibersihkan karena sisa-sisa make up itu kan jadi nutupin pori-pori, jadi nanti ditambah lagi polusi, jadi lebih gampang lagi rusak kulitnya, nggak bisa nafas, nggak bisa regenerasi. Jadi wajib membersihkan muka. Oke. Terus yang kedua adalah dari sekian banyak polusi yang paling kita ini adalah asap rokok. Jadi kalau bisa hindarin asap rokok karena itu radikal bebas yang paling jahat untuk kulit kita. Terus yang ketiga adalah selain asap rokok adalah sinar matahari. Ya, jadi wajib memakai sunblock dan apa namanya, terutama kalau bisa ininya SPF-nya yang 50. Dan kalau pakai sunblock tuh antara jam 10 sampai jam 3 tuh matahari lagi panas-panasnya. Dan untuk kaum muslim ya yang misalnya sholat itu wajib pakai sunblock lagi. Karena kebanyakan sunblock yang dari dokter itu kan water based. Jadi ketika kena air wudhu itu biasanya hilang. Gitu, makanya jadi kenapa harus reapply ya. Kenapa orang bilang, oh aku pakai kok dok sunblock, tapi kan mungkin ketika kita sholat itu kan ini nggak dipakai lagi, ya udah nggak ada perlindungannya lagi. Yang berikutnya yang ya, keempat, jadi makanya pakailah sunblock yang kecil yang bisa dibawa kemana-mana nih. Jadi bisa untuk ngelindungin ya. Terus terutama makan makanan yang bergizi. Ya, yang awalnya kita nggak pernah minum vitamin mungkin wajib minum vitamin sekarang. Gitu. Yang terakhir adalah kita menyediakan perawatan satunya yang anti polusi. Mungkin di klinik lain jarang ya perawatan yang anti polusi. Ini memang serumnya kita ambil dari Swiss, itu mengandung yang ada 2 step. Jadi step pertama itu mengandung exosome atau stem cell yang memang lagi booming banget di dunia kedokteran estetik untuk melindungi kulit, dan yang kedua adalah serum kedua itu mengandung anti polusi dan anti iritasi. Itu dihasilkan berdasarkan penelitian selama 30 tahun.